Lagi dan lagi, ya kali ini gue akhirnya nemuin lagi salah satu mikrofon wireless yang cukup compact dan tentunya mirip TWS. Bukan cuma bentuknya aja yang mirip TWS, tapi cara kerjanya juga ya, nanti gue jelasin. Tapi gue bilang mirip TWS itu bukan suatu hal yang negatif, melainkan yang positif, karena dimana sebuah TWS itu kan lebih terlihat compact dan juga lebih praktis ya digunakan. Sebelum itu, gue mau perkenalkan dulu nih Lensgo 318C2 Wireless Lavalier Microphone. Ya, ini varian yang 318 Mark II-nya alias terbarunya. Bentuknya hampir mirip dari versi sebelumnya ya, tapi kali ini karena kita dapat dua transmitter, receivernya dibikin agak lebih besar. Bentuk receivernya yang besar ini bukan lain karena difungsikan sebagai alat charging dari transmitternya juga ya. Nah, mirip TWS kan kayak gue bilang di awal tadi. Jadi kita nggak perlu cas satu-satu nih transmitternya. Di paket pembeliannya cukup simpel ya. Selain ada mikrofonnya, kita juga dikasih pouch yang di dalamnya ada beberapa kabel juga, kayak buat ke kamera digital dan juga ke smartphone, serta charging. Selain itu, kertas kayak gini aja sih, sama buku petunjuk penggunaan. Bentuknya sih kalau disatuin agak besar sebenarnya ya, dan terbuat dari bahan ABS yang dimana cukup ringan dan berkualitas. Transmitternya ada di sisi samping dari receivernya kayak gini, jadi pakai sistem magnetik ya, tinggal lepas pasang aja. Jadi clip mountingnya juga ikutan pakai sistem magnet nih. Minusnya adalah kalau nggak sengaja kesenggol bisa jatuh sih, tapi kesenggol kenceng ya. Kalau sekedar nyenggol aja sih masih kuat magnetnya. Untuk ketebalan receivernya sekitar 1 cm, dimana di bagian depannya ada tombol dan lampu indikator dan lubang port charging yang masih menggunakan micro USB di bagian atasnya. Walaupun bentuknya kotak, tapi bagian sudutnya cukup membulat ya, jadi masih sangat nyaman saat dipegang. Selain itu juga ada dua lubang lagi yang ngumpet. Setelah dibuka transmitternya, kita akan menemukan lubang port headphone untuk monitoring dan juga lubang outputnya. Di samping ini juga terdapat konektor yang nantinya akan mentransfer daya ke transmitternya. Gue lihat nggak ada layar ya, jadi kita bisa tahu lewat lampu indikatornya aja. Kalau misalnya udah pair, dia bakal nyala warna biru still. Kalau belum, bakal kedip aja dan nggak usah khawatir karena dia udah otomatis pair saat kalian nyalain transmitternya. Nah, kalau indikatornya warna merah, artinya baterainya itu udah lowbat. Terus kalau warna hijau, artinya receivernya sedang melakukan pengecasan pada transmitternya. Dan di bagian belakang ada mounting clipnya yang permanen. Untuk transmitternya sendiri, di sini kita bisa lihat ya, kalau mic-nya tuh ada di bagian atas, jadi sangat mengarah ke mulut kita ketika dipasang di baju ya. Bagian depan ada tombol juga dan lampu indikator serta magnetik di bagian belakangnya. Untuk daya tahan penggunaannya sih mereka mengklaim bisa digunakan sampai 7 jam nonstop karena terdapat built-in baterai 200 mAh. Tapi gue nggak tahu juga ya karena gue belum pernah pakai nonstop selama itu. Dan kalau ngecas butuh waktu agak lama, sekitar 3 jam untuk receivernya dan juga 4,5 jam untuk kedua transmitternya. Hal itu mungkin dikarenakan masih menggunakan port atau kabel micro USB untuk casnya, jadi agak lama nih. Jarak penggunaan mic ini cukup jauh sih, bisa sampai 100 meter open field atau tanpa penghalang ya. Selain hasil suaranya yang cukup bulat, di mic ini juga terdapat intelligent noise reduction yang akan meredam noise di sekitar sumber suara. Oke, sekarang gue akan tes mikrofonnya di dalam ruangan ya. Di studio kali ini gue akan bandingin apakah lebih bagus dari hasil mikrofon gue sebelumnya. Ya, kira-kira seperti ini ya hasilnya ketika gue menggunakan mikrofon dari Lensgo 318C Mark II. Dan dia menggunakan yang magnetic clip ya. Jadi kalian bisa langsung buka dan pasang. Nah, selain buat kamera, mikrofon ini juga bisa kalian gunakan di smartphone kalian pastinya karena di situ udah disediain kabel buat ke smartphone kalian. Oke, setelah gue lihat hasil suaranya yang dihasilkan, ternyata gue lupa ya bahwa mic ini punya noise reduction yang dimana dia bisa meredam suara-suara sekitar lebih kecil dibanding suara yang dihasilkan dari mulut kita. Jadi ya bisa kalian dengar sendiri lah hasilnya kayak gini. Padahal kalau aslinya itu cukup berisik ya, dimana ini kan pinggir jalan. Tapi di mikrofon ini bisa keredam dengan baik. Oke, jadi untuk kualitas hasil suaranya kalian udah bisa dengar sendiri ya tadi, baik itu di indoor ataupun di outdoor. Hasil suaranya ini cukup menjanjikan menurut gue ya. Tapi kalau gue sih lebih nyaranin dipakai di indoor aja ya, karena ketika gue pakai di outdoor itu apalagi tempatnya yang udah cukup bising dan banyak noise, dia akan mereduksi noise-nya ini cukup banyak, jadi hasil suaranya agak sedikit lebih mendem dibanding ketika kita menggunakan di indoor
yang dimana noise-nya ini nggak terlalu banyak. Jadi gue bilang sih kalian nggak usah takut keluar duit lebih kalau kalian mau bener-bener bikin konten yang lebih maksimal.